dengan niat dalam hati masing-masing. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahrus siyami lil mukhlisin wa ja'ala fi ta'atihi 'izzad dunya wal akhirah lit ta'i'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mashhuru bi fatanatihi wa amanatihi wa sidqihi wa tablighihi amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, mengawali khutbah ini marilah kita ucapkan kalimat puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antaranya kita masih hidup sehat hingga saat ini. Tentu hal ini akan sangat berbeda dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit dan berbagai kesulitan lainnya. Selanjutnya, sholawat dan salam marilah kita mohonkan pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai contoh teladan terbaik sepanjang masa bagaimana kita menjalani hidup di dunia yang fana sementara ini menuju kepada akhirat yang kekal abadi nantinya. Jamaah Idul Fitri yang saya banggakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tatkala dini hari cahaya fajar 1 Syawal 1441 Hijriah telah menyingsing di ufuk timur, budi pikiran, perasaan dan alam jiwa kita telah bertukar rasa. Walaupun di tengah-tengah terjadinya penyebaran virus corona, namun hal itu tidaklah mengurangi semangat dari seluruh umat Islam di dunia bangkit secara bersama-sama mengumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid, walaupun secara sederhana, bersama-sama di rumah ibadah semenjak maghrib tadi malam, yang dilantunkan dengan perasaan penuh haru, gembira dan bahagia karena telah memperoleh kemenangan yang luar biasa setelah berjuang mengendalikan hawa nafsu, melatih diri, membina takwa, mengharap ridho dari Allah dengan berpuasa, tarawih, witir, baca Quran dan ibadah-ibadah lainnya yang disertai dengan meninggalkan segala yang dilarang. Semenjak hari Rabu 24 April 2020 hingga ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah guna membersihkan diri dan membantu saudara seagama yang masih hidup dalam berkekurangan agar mereka ikut bergembira bersama orang-orang yang mampu di hari Lebaran ini. Kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid, di lapangan terbuka atau di rumah sebagaimana kita pada pagi hari ini, Minggu 24 Mei 2020 Masehi. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suasana dan nuansa Idul Fitri tahun ini memang terasa sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya sebagai dampak dari mewabahnya COVID-19 di seluruh dunia. Berbeda karena umat Islam terutama di wilayah zona merah dianjurkan sholat berjamaah dengan keluarga saja di rumah. Sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Bahkan sholat hari raya juga dilaksanakan berjamaah dengan keluarga di rumah. Kemudian orang-orang yang dirantau tidak bisa pulang kampung dalam rangka mentaati instruksi pemerintah dan fatwa ulama sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan tahun ini betul-betul menjadi sangat istimewa. Ramadan datang, tapi kita secara umum harus bertahan di rumah karena menghindar dari penyebaran virus corona. Namun banyak nilai dan hikmah yang dapat kita ambil dengan kejadian dan kondisi ini sebagai bekal hidup kita yang lebih kekal di akhirat kelak. Di antaranya pertama, beriman kepada kematian dan hari akhir. Yakin akan kematian yang begitu dekat agar kita betul-betul bersiap untuk ke sana, ke akhirat, melebihi dari persiapan kita untuk berhari raya. Sebagaimana keberadaan virus corona, makhluk yang tak terlihat secara kasat mata, namun pasti adanya. Sudah di mana-mana wilayah di Indonesia dan negara di dunia telah menjadi korbannya. Data sampai Sabtu 23 Mei 2020, Indonesia sudah 1.351 orang pasien corona meninggal. Dari 34 provinsi, terbanyak pertama DKI
jumlah kematian 519 orang, Sumbar ranking 9 sebanyak 23 meninggal. Kemudian di seluruh dunia sudah lebih dari 5 juta pasien positif corona meninggal. Yang terbanyak adalah di Amerika, 97 ribuan kematian. Indonesia peringkat ke-34 dari sekitar 200 negara yang dirangking. Dengan jumlah kematian di Indonesia 1.351 orang. Apa pelajarannya bagi kita? Begitulah ketika kematian tiba. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Larilah kepada Allah. Darinya kita berasal. Di buminya sekarang kita tinggal. Dan kepadanya juga nanti kita akan kembali ke akhirat. Di situ hanya ada 2 pilihan. Pilihan tempat. Syurga bagi orang yang taat, neraka bagi orang yang tidak taat. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai pasrah kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasa diri kita begitu tidak berdaya di hadapan satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama virus. Negara-negara besar saja seperti Amerika, Cina, Rusia, Brazil, Italia, dan lain-lain bertekuk lutut menghadapinya. Seluruh agenda negara terpaksa tunduk dengan protokoler wabah COVID-19 ini. Terbayang kita dengan hari kiamat ketika Allah menghancurkan semua ciptaannya, termasuk manusia, menjadi tidak berdaya di hadapan kemahakuasaan Allah. Oleh karena itu, mestilah kita benar-benar bertakwa dan menyerah diri, pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kesiapan kita untuk mau berubah, mengkondisikan diri atas situasi dan kondisi yang ada. Kita kalahkan ego dan kepentingan kita. Kita tunda banyak hal dalam aktivitas kita, dan kita prioritaskan hal-hal yang penting saja. Sungguh selama ini memang banyak hal yang kurang utama lebih kita isi dalam hidup kita. Sekedar main HP, sekedar shopping, bercengkrama dengan teman-teman. Kita mengabaikan ibadah dan kesungguhan memikirkan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya virus corona ini menyadarkan kita, bukan itu yang kalian cari dalam hidup dunia ini. Yang kalian cari adalah bekal yang akan kalian bawa kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai keempat adalah kebiasaan baik itu kadang memang harus dipaksakan. Kehadiran virus corona memaksa kita harus menjaga diri lahir batin, seperti hidup bersih, sering cuci tangan, jaga jarak, tingkatkan imunitas tubuh dengan makan yang teratur, sehat, bergizi dan sebagainya. Dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkasih sayang dengan sesama. Semua harus dibiasakan, dikondisikan, bahkan ada yang perlu dipaksakan. Tidak apa-apa demi keselamatan kita juga. Kalau tidak, kita akan bisa mudah terkena virus, lemah tak berdaya. Hal itu seharusnya membuat kita jadi terbiasa hidup dengan penuh nilai-nilai ibadah, amal soleh, menjaga budaya hidup bersih, menjaga jarak, peduli dengan situasi dan kepada sesama. Itu harus terus kita ciptakan kebaikan bersama, mulai dari diri, keluarga, kemudian kepada masyarakat luas. Ingat, dunia ini bukan milik kita sendiri dan bukan pula untuk kita saja. Nilai kelima adalah ada banyak pengalaman ruhiyah atau rohani masing-masing kita dengan Ramadan bersama COVID-19. Kualitas dan kuantitas amal soleh kita betul-betul teruji pelaksanaannya secara pribadi dan secara keluarga. Semoga ke depan kita semua alumni Madrasah Ramadan ini di tengah wabah corona semakin bersemangat memperbaiki diri, memantaskan diri kita layak dan berhak meraih posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa, serta orang beruntung dan berbahagia di dunia juga adalah orang bertakwa. Di akhirat juga orang bertakwa. Bukan orang yang sekedar hebat dunianya,
Apalah artinya kita hebat dunia kalau gagal di akhirat nanti? Kalau yang terbaik tentu keduanya kita sukses. Sebagaimana yang sering kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai panduan bagi kita, khatib akan kemukakan setidaknya ada 5 gambaran kehidupan orang yang bertakwa. Pertama, orang yang bertakwa selalu menghubungkan hidupnya dengan ridho Allah. Kalau Allah ridho, apapun silakan. Tapi kalau Allah tidak ridho, bagaimanapun tidak usah. Biarlah sampai mati kita kurang prestasi dan kurang mendapatkan keuntungan duniawi, asal hidup hanya dengan ridho Allah saja. Terima dan syukuri semuanya. Apa gunanya kita hebat, kata orang, tapi kehebatan itu kita raih dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bertakwa selalu istiqomah dalam ketaatan. Dimanapun kita berada dan sampai kapanpun, tetaplah pelihara ketaatan. Kalau kondisi sudah normal, kembalilah kita rajin ke sholat berjamaah ke masjid, mendengarkan pengajian, baca Quran, bersedekah dan sebagainya. Yang ketiga, orang bertakwa selalu menyikapi segalanya dengan cara terbaik. Dapat nikmat bersyukur, dapat cobaan bersabar. Ini akan mendatangkan ketentraman batin dan turunnya rahmat kasih sayang dari Allah. Hidup akan menjadi lebih berkah dan lebih terarah. Yang keempat, orang yang bertakwa selalu orientasi hidupnya bagaimana di akhirat nanti hanya masuk surga saja. Sadarilah bahwa terminal akhir dari perjalanan panjang hidup kita kalau tidak surga, neraka. Jangan ambil resiko kita cari dan nikmati dunia ini, tapi di akhirat nanti masuk neraka. Jangan. Biarlah kita kurang mendapatkan bagian dunia ini dan hina pun dalam pandangan orang tidak apa-apa, asal di akhirat nanti kita dapat lulus masuk surga saja. Yang kelima, orang bertakwa selalu menyadari bahwa ajalnya semakin dekat. Seringlah merenungkan kematian kita. Setiap kali mengetahui berita kematian, kenapa tidak kita bawakan kepada diri kita? Bagaimana kalau itu kita lagi? Selama ini sudah banyak terjadi kematian, bahkan juga sudah ada dari keluarga kita. Namun memang belum banyak kita yang menyadari membawa itu kepada diri kita masing-masing. Oleh karenanya, marilah kematian yang pasti terjadi pada setiap manusia itu kita rasakan semakin dekat kepada diri kita, dan semua kita sedang menuju ke sana. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selanjutnya, marilah saya muhasabah hati kita semua. Semoga dia semakin bercahaya dan semakin terarah kepada jalan Allah. Jemaah Idul Fitri yang berbahagia, kita juga tidak tahu pasti malaikat maut sudah sedekat apa pula dengan kita sekarang. Namun yang pasti setiap kali kaki kita melangkah, hakikatnya satu langkah lagi kita sudah ke kubur kita masing-masing. Mungkin masih ada di antara kita yang umurnya tinggal hitungan puluhan tahun lagi. Tapi mana tahu kalau ada di antara kita yang tinggal hitungan tahunan, bulanan, bahkan lebih dekat lagi dari itu. Tidak hanya yang sudah tua, dewasa, bahkan yang masih muda, remaja, sampai yang paling kecil sekalipun. Mungkin ketika di rumah juga, sudah dalam perjalanan, di kendaraan, tiba-tiba malaikat maut sudah berada di hadapan kita, siap untuk mencabut nyawa kita. Alangkah bahagianya kalau ketika malaikat maut menjemput, kita berada dalam kondisi sudah benar-benar siap. Dosa-dosa kita telah diampuni, tubuh kita merasakan lezatnya iman dan nikmatnya ibadah. Mata kita sering menangis merindukan perjumpaan dengan Allah. Alangkah beruntungnya kalau ketika kematian kita tiba, kita berhasil mempersembahkan yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Berusahalah agar setelah kita meninggal nanti, akhirat tersenyum menyambut kita. Orang-orang dan dunia menangis kehilangan kita. Mereka tidak habis-habisnya menyebut kebaikan kita. Aduh baiknya orang itu, dia rajin sholat berjamaah, mendengarkan pengajian, tutur katanya menyenangkan, suka senyum, sering membantu orang, aktif dengan kegiatan bermasyarakat. Ini tentu pertanda bahagia. Jangan yang terjadi setelah kita meninggal, orang-orang gembira dengan kepergian kita. Mereka merasa aman dari gangguan kita, bersih matanya dari melihat pola tingkah kita. Tidak ada yang mereka bicarakan mengenai kita, melainkan keburukan saja. Syukur orang itu sudah meninggal. Dia jahat, pencuri, penjudi, pemabuk dan sebagainya.
ini tentu pertanda celaka. Hati-hatilah, sudah sangat banyak sebelum kita orang-orang yang meninggal dalam keadaan hina karena bergelimang dosa, mati ketika mabuk, mencuri, berjudi, dan lain sebagainya. Ingatlah ketika kita meninggal nanti, kita tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya ibadah. Badan kita akan kaku, dingin, mata tidak bisa lagi melihat, telinga tidak akan bisa lagi mendengar, tangan tidak bisa lagi bekerja, kaki tidak bisa lagi melangkah, sekalipun kita masih ingin berbuat kebaikan sebanyak apapun. Ingatlah ketika kita meninggal nanti, kita akan dipaksa berpisah buat selamanya dengan harta dan keluarga kita, serta kenalan dan handetolan. Bayangkanlah orang-orang yang telah mendahului kita, sekaya apapun mereka, tidak sedikit pun hartanya yang dibawa, hanya sekedar 3 atau 5 lapis kain kafan juga. Begitu juga betapapun cintanya kita kepada keluarga dan teman. Ketika kita meninggal, tidak seorang pun dari mereka yang mau ikut bersama kita. Bahkan bisa jadi paginya kita meninggal, zuhurnya sudah mereka antarkan dan masukkan kita ke dalam kubur. Kemudian mereka tinggalkan kita sendirian di liang lahat, ditimbun dengan tanah. Perkirakanlah, mana tahu kita tidak berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Seperti yang setiap tahun terjadi, banyak orang yang Ramadan sebelumnya ikut berpuasa, tapi tahun berikutnya tidak bisa lagi karena sudah duluan meninggal. Bahkan dalam Ramadan pun ada juga yang meninggal. Ini hanya sekedar jaga-jaga. Kalau ternyata bertemu juga dengan Ramadan tahun depan, alhamdulillah. Kalau tidak, mudah-mudahan ini memotivasi kita tidak terlalu berangan-angan panjang dengan dunia ini. Jamaah Idul Fitri yang saya cintai karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya marilah kita tutup khutbah hari raya ini dengan doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli aqibatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami tidak ingat lagi entah sudah seberapa besar dan berapa banyaknya dosa-dosa kami. Rasanya tidak mungkin kami bisa mulus masuk ke dalam syurga-Mu nanti, karena kami kotor ya Allah. Tapi kami tidak tahan pula kalau harus Engkau bakar dalam api neraka. Karena jangankan akan dibakar dalam api neraka, tersentuh sedikit saja oleh api dunia ini kami tidak tahan. Oleh karena itu ampuni juga ya Allah sebesar dan sebanyak apapun dosa-dosa kami. Ampuni seburuk dan sebusuk apapun diri kami, segelap apapun masa lalu kami. Ampuni segala kezaliman kami kepada orang tua kami ya Allah. Engkau yang Maha tahu luka di hatinya karena kata-kata kami. Engkau yang Maha tahu remuk redam perasaannya karena tingkah laku kami. Ya Allah yang masih lagi Maha Penyayang, selamatkan orang tua kami, muliakan sisa umur mereka yang masih hidup, jadikan akhir hayatnya husnul khatimah, lapangkan kuburnya bagi yang sudah meninggal, jadikan ahli syurga. Oleh karena darah dagingnya melekat pada tubuh kami, jadikan diri kami ini jadi kebahagiaan dan cahaya bagi dirinya, cahaya bagi kuburnya. Ya Allah, selamatkan seluruh kaum muslimin dan muslimat, ampuni dosa-dosa mereka, karuniakan kepada kami pemimpin yang teramat mencintai-Mu, mencintai agama-Mu dan hamba-Mu. Jangan Engkau biarkan kami dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Sudah cukup ya Allah selama ini kami dipimpin oleh mereka yang tidak membimbing kami untuk mentaati-Mu, apalagi untuk meraih syurga di akhirat nanti. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami saat ini menjadi pertemuan yang barokah. Jauhkan dari kami fitnah,
siasat yang jahat yang hanya akan menghancurkan masa depan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, jadikan nanti akhir hayat kami husnul khatimah ya Allah. Jadikan kubur kami seindah-indah tempat istirahat ya Allah. Jadikan semua kami berjumpa kembali dengan hamba-Hamba-Mu dan kumpulkan kami nantinya di surga-Mu ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Rubama mengucapkan Minal aidin wal